Assalamualaikum sahabat Azam rahimakumullah. Peristiwa ini terjadi sesudah kemenangan kaum muslimin dalam Perang Khaybar. Perang Khaybar terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Pertempuran ini dipicu tindakan kabilah-kabilah Yahudi yang melanggar perjanjian piagam Madinah. Mereka justru membantu kaum kafir Quraisy Makkah yang menyerang umat Islam dalam Perang Khandaq. Beberapa bulan seusai perjanjian Hudaybiyah antara umat Islam dan kafir Quraisy disepakati, Nabi Muhammad SAW menyuruh kaum muslimin untuk merapatkan barisan. Mereka segera mengepung kaum Yahudi yang kini berkumpul di dalam benteng-benteng yang berdiri di daerah Khaybar. Pasukan umat Islam dapat menaklukkan benteng-benteng Khaybar satu demi satu sehingga beberapa benteng pun dapat dikusai, seperti benteng Eshabi, benteng An-Nazar, dan benteng Al-Kamus. Meskipun dalam kondisi terkepung, kaum Yahudi terutama yang berhimpun di benteng Naim masih saja berusaha melakukan perlawanan sengit. Penaklukan benteng Naim membutuhkan waktu 10 hari. Kaum Yahudi melarikan diri dari benteng yang satu menuju benteng lainnya hingga akhirnya mereka menetap dalam benteng Al-Wadhih dan As-Salalim. Dalam kondisi seperti inilah, mereka meminta perdamaian. Pada akhirnya, seluruh kabilah Yahudi menyerah. Itu setelah semua benteng di Khaybar dapat dikuasai kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW memerintahkan pasukannya untuk tetap melindungi warga Yahudi dan seluruh kekayaannya, terkecuali Kinanah bin Rabi, yang terbukti berbohong saat dimintai keterangan. Perlindungan itu mengisyaratkan beda perlakuan antara Islam dan Kristen terhadap pihak yang dikalahkan. Biasanya, pasukan Kristen yang direpresentasikan Kekaisaran Romawi akan menghancur ludeskan benteng-benteng Yahudi yang dikalahkannya. Sekarang, kaum Yahudi Khaybar justru diberi kemerdekaan untuk mengatur diri mereka sendiri, sepanjang mengikuti garis kepemimpinan Rasulullah SAW dalam politik. Rencana jahat. Meski berakhir dengan kemenangan di pihak umat Islam, Perang Khaybar menyisahkan tragedi tragis di dalamnya. Seperti diceritakan dalam buku para penentang Muhammad SAW karya Misran Jusan dan Arman Shah, ada seorang wanita Yahudi yang begitu dendamnya kepada Rasulullah SAW. Padahal, ketika itu Nabi SAW sudah menerima permohonan damai dari kaum Yahudi yang sebelumnya terkepung di Khaybar. Perempuan yang dimaksud adalah Zainab binti Al-Harits. Ia dendam kepada Nabi SAW dan kaum muslimin umumnya karena dalam peperangan terakhir, dirinya kehilangan ayah, paman, dan suaminya. Rencana jahat pun disiapkan Zainab guna melampiaskan kesumatnya itu. Waktu itu, masyarakat Khaybar hendak menghadiahkan sajian makanan kepada kaum muslimin, termasuk Nabi SAW. Semua jamuan pun siap dan tersaji. Di antara semua hidangan, terdapat satu yang tampak mencolok, yakni domba panggang. Jenis sajian itu memang masyhur sebagai salah satu makanan kegemaran Rasulullah SAW. Alhasil, para sahabat sengaja meletakkannya di depan beliau. Ketika kaum muslimin hendak menyantap hadiah itu, tiba-tiba Nabi SAW berkata, "Cukup. Berhentilah kalian makan." Para sahabat terkejut. Beliau lalu menjelaskan, ada racun di dalam makanan yang dihadiahkan orang-orang Khaybar ini. Nabi SAW lantas menyuruh para sahabat untuk membawa Zainab binti Al-Harits ke hadapannya. Sebab perempuan itulah yang menjadi juru masaknya. "Apakah engkau membubuhi racun pada domba panggang ini?" tanya Rasul SAW. "Siapa yang memberitahukan hal itu kepadamu?" tanya Zainab kembali. "Paha bagian depan domba ini," ujar beliau. Maksudnya, makanan itu sendiri yang menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa ia telah dibubuhi racun. Akhirnya, Zainab mengakui perbuatan dan rencana jahatnya. Para sahabat sangat marah terhadap perempuan tersebut. Bahkan, seorang di antara mereka bangkit sembari meminta persetujuan Nabi SAW agar diperbolehkan untuk membunuhnya. "Jangan lakukan itu," cegah Rasulullah SAW. Demikianlah, Nabi SAW memilih untuk memaafkan Zainab binti Al-Harits. Beliau menginstruksikan kepada para sahabat yang telanjur mengonsumsi sajian itu agar melakukan bekam. Hal itu supaya zat beracun yang sempat masuk ke dalam tubuh mereka dapat dikeluarkan. Namun, ada seorang sahabat yang tak selamat, yakni Bishr bin Al-Barra, karena terlanjur menelan daging yang telah dibubuhi racun. Zainab binti Al-Harits terkesima pada akhlak Nabi SAW. Beliau memilih pemaafan, alih-alih menghukumnya yang telah sengaja menyelipkan racun. Bahkan, masakannya sendirilah yang memberitahukan ihwal rencana jahatnya.
Sungguh mukjizat yang luar biasa. Maka di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ia berislam. Bagaimanapun, efek racun yang terlanjur dibuat Zainab binti Al-Harits tetap membekas pada fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tampak ketika hari-hari terakhir kehidupan beliau. Dalam kondisi sakit keras, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijenguk Ibunda Bishr bin Al-Barra. "Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau mengalami demam sepanas ini. Apakah engkau diganggu setan?" kata Ibunda Bishr dengan nada cemas. "Tidak. Setan tak punya kuasa sama sekali menggangguku. Namun, semua ini adalah akibat dari daging beracun yang aku makan dahulu bersama dengan putramu di Khaybar. Hingga kini, aku masih merasakan gejalanya dan sepertinya tak lama lagi putuslah urat leherku ini," tutur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu almarhum bisawab.